Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai manajemen bisnis digital atau yang sering disebut sebagai digital marketing. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama, apa itu digital marketing? Yang kedua, jenis-jenis pemasaran digital marketing. Yang ketiga, strategi dalam pemasaran digital marketing. Dan yang keempat adalah manfaat menggunakan media digital sebagai media pemasaran. Apa itu digital marketing? Manajemen bisnis digital atau digital marketing merupakan kegiatan memasarkan atau mempromosikan brand atau produk menggunakan media internet atau media digital. Tujuan daripada digital marketing yaitu agar dapat menarik perhatian konsumen maupun calon konsumen dengan cepat dan tepat. Jenis-jenis pemasaran dalam digital marketing. Yang pertama, website. Rata-rata perusahaan memanfaatkan website sebagai media digital marketing mereka, karena website dapat lebih membantu calon konsumen dan konsumen memahami produk yang dijual. Juga, website biayanya lebih hemat dan media ini mudah untuk digunakan. Yang kedua, search engine marketing. Search engine memudahkan proses pencarian website perusahaan di mesin pencarian. Search engine terdiri atas search engine optimization yang harganya lebih murah akan tetapi pengerjaannya lebih memakan waktu yang relatif lama. Dan yang kedua adalah search engine marketing. Search engine ini berbayar akan tetapi pengerjaannya lebih cepat. Yang ketiga yaitu social media marketing. Memasarkan produk di sebuah platform media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram dapat dilakukan dengan biaya yang murah dan gratis. Hal semacam ini bahkan dapat menaikkan rating brand di perusahaan tersebut yang dimiliki. Yang keempat adalah video marketing. Menggunakan video marketing, perusahaan dapat secara langsung menjelaskan tentang produk atau jasa yang perusahaan produksi, cara memakainya, manfaatnya, bahkan perusahaan atau produsen juga dapat menampilkan testimoni dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Strategi pemasaran dalam digital marketing. Yang pertama yaitu konten marketing. Konten marketing merupakan teknik pemasaran yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang menarik, relevan, menjurus, dan konsisten untuk menarik audiens menjadi konsumen. Contoh konten marketing yaitu video, e-book, blog, sosial media, dan email. Namun, masih ada perusahaan yang belum paham tentang tren ini, serta bagaimana tentang konten marketing yang melandasi atau mendasari digital marketing. Konten adalah dasar dari seluruh digital marketing dan begitu penting dalam menciptakan brand awareness juga menjamah keramaian. Strategi yang kedua yaitu mobile marketing. Mobile marketing adalah strategi pemasaran digital multisaluran yang ditujukan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS, media sosial, dan aplikasi. Meningkatkan pemakaian ponsel pintar juga tablet membuat pesan pemasaran juga konten platform mobile adalah keharusan. Maka, dari perangkat tersebut akan banyak konsumen membaca konten, menerima berbagai email, juga membeli produk. Maka, perusahaan diharuskan melakukan desain ulang di website. Yang ketiga yaitu integrate digital marketing. Integrate marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan semua kanal marketing untuk bekerja sama. Biasanya, strategi ini digunakan untuk suatu campaign tertentu. Media sosial bahkan konten mempunyai peranan yang penting di hasil pencarian. Google Plus yang diciptakan oleh Google dimaksudkan untuk menangkap sinyal sosial. Dengan demikian, pada setiap pendekatan yang dijalankan memberi kemungkinan dalam mengikat mereka secara bersamaan agar tercapai efektivitas maksimum. Strategi keempat yaitu continuous marketing. Continuous marketing adalah pemasaran yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan di media sosial. Untuk continuous marketing biasanya sudah ditawarkan oleh platform media sosial tersebut. Faktanya, semua dapat ditemukan secara online lewat media sosial, seperti halnya contoh Instagram. Yang kelima yaitu personalis marketing. Personalis marketing adalah metode yang digunakan penjual atau perusahaan untuk memasarkan produk secara pribadi atau individual.
Personalis marketing tentu saja berbasis data untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Teknologi pemasaran yang dipersonalisasi ini dapat dicapai dengan berbagai cara, dan teknologi tertentu yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lainnya. Yang keenam adalah visual marketing. Visual marketing merupakan suatu cara mengkomunikasikan brand atau produk menggunakan gambar, video, atau media visual lainnya. Visual marketing awalnya muncul pada YouTube saja, kemudian semakin bermunculan misalnya di Instagram. Jadi, perusahaan harus mampu memanfaatkan adanya tren marketing ini sebagai cara meningkatkan promosi digital marketing mereka. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat pemasaran digital marketing. Yang pertama, jangkauan secara global. Situs web memberikan kemungkinan perusahaan bisa menemukan pasar yang baru, juga bisa berdagang atau memasarkan produk mereka dengan luas atau global menggunakan investasi yang kecil. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih rendah. Menggunakan digital marketing dengan baik dan benar, dengan menggunakan rencana yang matang dan terarah, mampu menjangkau konsumen dengan cepat dan tepat. Maka, biaya yang dikeluarkan oleh produsen jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan pemasaran dengan menggunakan metode yang tradisional. Yang ketiga, hasilnya bisa dilacak juga diukur. Melakukan pengukuran pada digital marketing bisa dilakukan menggunakan analisis web juga alat metrik online yang lain. Hal ini memudahkan perusahaan menemukan seberapa besar keberhasilan kampanye atau produksi yang mereka lakukan. Bahkan perusahaan juga mendapatkan informasi terperinci berhubungan dengan testimoni para pelanggan. Yang keempat, personalisasi. Di sini, perusahaan hanya perlu menautkan basis data ke situs web. Jadi, kapanpun orang atau konsumen berkunjung, maka perusahaan bisa menyapa dan menawarkan produk yang mereka tawarkan. Yang kelima, bisnis perusahaan bisa lebih terkenal. Menggunakan digital marketing memberikan kemungkinan besar bahwa bisnis perusahaan banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama jika perusahaan menggunakan video, gambar, atau artikel. Dan yang keenam adalah tingkat konversi bisa ditingkatkan. Menggunakan situs web lebih memudahkan sebab tinggal klik saja kita bisa sampai ke situs pembelian. Tidak seperti pada media yang lain yang mengharuskan pembeli untuk menelpon atau mengirim pesan terlebih dahulu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.